Pemirsa Tribunnews Depok dan Tribunnews, kembali lagi kita bersama Ibu Yeti Wulandari. Ibu Yeti sudah memberikan kisahnya yang luar biasa, di mana keluarga yang demokrasi, ayah seorang polisi, adik seorang polisi, tapi memberikan dukungan kepada Ibu Yeti untuk memperjuangkan hati nuraninya di reformasi 98. Nah, kita gali lagi lebih dalam nih, gimana Bu Yeti bisa menjadi anggota dewan dan membangun kota Depok. Jadi itu bisa diceritakan nih, gimana sih dulu ceritanya bisa jadi anggota dewan dan membangun kota Depok? Ya, mungkin tadi nyambung setelah era mahasiswa tadi, saya bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, waktu itu di bawah Bang Adnan Dwi Nasyukur. Ya, nah di situ karena memang kalau tidak salah kita juga sempat ada Semanggi 2 juga. Nah waktu Semanggi 1 memang saya mengalami langsung di lapangan. Nah Semanggi 2 saat itu saya sudah menjadi salah satu pemberi bantuan hukum, karena saya bertindak saya bertugas di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Jadi pada saat Semanggi 2 saya banyak membantu advokasi teman-teman yang memang ditahan, teman-teman mahasiswa pada saat Semanggi kedua itu. Nah dari situlah mungkin kiprah saya berkutat di dunia kepengacaraan. Pada tahun 2009 Gerindra terbentuk. Nah pada saat itu memang saya sempat sampaikan kepada suami saya untuk saya bergabung, keinginan untuk boleh nggak saya gabung dengan Partai Gerindra, karena memang pada saat itu Partai Gerindra kan dibentuk oleh Pak Prabowo dan kebetulan kalau kami sendiri kan memang tidak jauh juga dari HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Nah, tapi pada saat itu memang suami saya memberikan banyak masukan. Nah, nanti bisa nggak fokus untuk membagi waktu dan sebagainya. Jadi intinya sih pada saat itu belum mengizinkan. Pada saat proses untuk pencalekan, saya didatangi senior suami yang datang ke rumah meminta saya untuk menjadi salah satu caleg di Dapil Cimanggis. Pada saat anggota suami belum. Belum. Jadi ada seniornya memang sudah di Gerindra dan minta saya menjadi calon anggota legislatif dari Dapil Cimanggis. Pada saat itu memang saya Cimanggis Tapos karena memang belum terpecah. Saya waktu itu tanya ke beliau, kenapa abang memilih saya, gitu kan? Terus kata beliau, karena memang saya sudah melihat memang latar belakang dan sebagainya sebelumnya sudah aktif di banyak organisasi, itu yang menjadi salah satu alasan. Setelah itu, sepulangnya senior suami saya, kami berdiskusi dan akhirnya saya mencoba mempelajari juga terkait visi misi dan ADART Partai Gerindra. Itu yang menjadi modal besar sebenarnya bagi saya untuk bisa memutuskan apakah saya bergabung atau tidak. Setelah saya mempelajari dan saya melihat bahwa ada hal yang memang sesuai dengan saya, apalagi yang berkaitan di dalam Partai Gerindra ini saya sampai saat ini masih saya ingat perjuangannya adalah terkait dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi air dan kekayaan alam yang berada di atasnya itu dikuasai oleh negara yang dipergunakan semakmur-makmurnya untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Inilah yang menjadi salah satu hal yang akhirnya saya putuskan, saya siap. Dan setelah itu atas izin suami, akhirnya saya mulai mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif. Dan yang paling terpenting bagi saya juga adalah sebetulnya bukan hanya misi-misi, tetapi karena memang sebelumnya saya aktif juga atau berkiprah di politik praktis dengan mahasiswa. Pada saat saya selalu melakukan demonstrasi, saya selalu berpikir pada saat kita demonstrasi berapa persen sih aspirasi kita yang bisa bisa dikabulkan gitu kan, kalau kita berada terus di luar pagar. Nah ini ada kesempatan saya bisa berada di dalam, atau di situ saya bisa berada, kalaupun nantinya memang menjadi takdir saya mendapatkan amanah dari masyarakat, saya bisa menjadi bagian yang selama ini membuat kebijakan, khususnya aturan-aturan undang-undang. Nah itulah yang akhirnya menjadi semakin memperkuat, semakin memperkuat saya untuk baik saya bersedia untuk bergabung. Dulu pemirsa Tribunnews Depok
pasal 33 selalu menjadi bahan ujian ya Bu ya. Ya. Sebutkan pasal 33, tetapi buat Bu Yeti sudah menjadi bukan soal ujian lagi, tapi sudah melaksanakannya Bu ya. Karena mulai anggota dewan, Bu Yeti membawa aspirasi warga Kota Depok. Apa Bu yang sudah mungkin yang paling menonjol bangun di Kota Depok? Iya, pada kiprah saya pertama di periode saya yang pertama 2009 sampai 2014, di situ memang periode proses belajar ya Bang. Proses belajar yang harus cepat saya ikuti. Tetapi di situ saya juga melihat banyak hal yang mulai dari akhirnya berkaitan dengan pedagang tradisional, itu juga alhamdulillah pada saat itu saya juga memfokuskan atau saya berjuang untuk para pedagang tradisional ini mendapatkan tempat yang layak, dan alhamdulillah saat ini mereka sudah mendapatkan pasar-pasar yang UMKM ya Bu ya? Ya, juga mulai dari kesehatan, mulai juga dari pendidikan, dari itu yang menjadi modal bagi saya pada saat saya bertemu dengan masyarakat yang akhirnya saya bawa di parlemen. Boleh tahu kesehatan itu apa ya? Ya, kalau kesehatan ini lebih kepada yang pertama pemberian susu kepada anak-anak usia SD sampai SMP. Ini pemberian susu yang akhirnya alhamdulillah saya setiap rapat badan anggaran saya selalu minta ada program terkait pemberian susu kepada anak-anak usia SD sampai SMP, karena kalau kita bicara masalah konsumsi susu di Indonesia ini jauh tertinggal dari negara-negara lain. Di Indonesia ini konsumsi susu kita ini setahun ini hanya sekitar 2 liter per anak. Jadi bagaimana kita bisa mengejar sumber daya manusia dengan negara lain apabila kita dalam hal konsumsi susu tertinggal dengan Cina. Cina itu satu anak ini bisa 1 liter sehari. Nah, itu yang akhirnya saya ingin fokus supaya sumber daya anak kita dipotensikan dengan pemberian susu secara gratis. Jadi meningkatkan kualitas ya. Kualitas, dan alhamdulillah direspon oleh pada saat itu pemerintahan dipegang oleh Pak Nur Mahmudi Ismail. Beliau merespon dengan gerimis telur. Dan alhamdulillah periode sampai sekarang gerimis telur masih berjalan. Ya. Jadi buat warga Depok program peningkatan gizi dan kualitas siswa di Kota Depok tidak jauh dari peran Ibu Yeti. Jadi kalau ada pelajar Kota Depok menjadi pintar atau nilainya lebih unggul dari wilayah lain, tidak jauh dari peran Ibu Yeti. Terima kasih loh. Oke, jangan kemana-mana dulu, kita gali lebih dalam. Ini pasti akan lebih seru. Oke.